Inspirasi dari Sang Asesi oleh Atma Wiranegara Esud. Pada tahun 2019, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka peluang menjadi asesor. Ini adalah kesempatan langka yang langsung menarik perhatian banyak orang, termasuk saya. Sejak lama saya bercita-cita untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM. Maka ketika kesempatan itu datang, saya merasa ini adalah panggilan yang harus saya jawab. Proses menjadi asesor. Proses pendaftaran untuk menjadi asesor memang sangat menantang. Langkah-langkah yang harus diikuti tidak hanya rumit tetapi juga membutuhkan ketekunan dan ketangguhan. Setiap tahapan harus dilalui dengan hati-hati dan persiapan. Mirip seperti menghindari terbakar saat berjalan di atas bara api, kan bahwa menjadi asesor bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjadi asesor memerlukan komitmen serta dedikasi yang tinggi. Sebelum memutuskan untuk mendaftar, saya merenungkan perjalanan karir saya seolah memutar kembali film kehidupan dengan setiap adegannya. Perenungan ini memperkuat keyakinan saya bahwa saya memiliki kualitas dan ketahanan untuk menghadapi proses yang menantang ini. Saya yakin dapat memberikan kontribusi yang berarti dan sangat bersemangat untuk mengembangkan karir saya lebih lanjut dalam bidang ini. Dengan penuh keyakinan, saya menyusun berkas pendaftaran. Dokumen demi dokumen saya lengkapi, dari riwayat hidup hingga sertifikat pelatihan yang pernah saya ikuti. Setiap dokumen adalah saksi bisu kerja keras saya selama bertahun-tahun. Setiap kertas, setiap tanda tangan, berbisik tentang dedikasi dan pengorbanan yang telah saya lakukan. Proses seleksi untuk menjadi asesor dimulai dengan tes potensi akademik. Saya juga diuji kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi isu lingkungan yang kompleks. Lanjut ke psikotes, saya mengisi kuesioner dan menjalani wawancara dengan psikolog yang menguji kemampuan interpersonal dan reaksi saya terhadap konflik, menilai aspek kepribadian yang krusial untuk kerja tim dan negosiasi. Tahapan berikutnya adalah wawancara panel dengan para pakar dan pejabat senior KFA. Tidak hanya menilai keahlian teknis, tetapi juga kemampuan saya dalam menyampaikan solusi yang efektif. Saya juga menjalani simulasi manajemen konflik yang membutuhkan keterampilan negosiasi dan diplomasi. Proses seleksi yang ketat dan menyeluruh ini menjamin bahwa hanya kandidat terbaik yang mampu mengatasi tantangan. Merekalah yang dapat bergabung menjadi asesor di KFA. Tanggung jawab. Setelah dinyatakan lulus dalam rangkaian seleksi yang ketat, saya dihadapkan pada tes lanjutan untuk menjadi asesor bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Proses ini dimulai dengan pelatihan yang tidak saja mengasah pemahaman saya tentang regulasi, tetapi juga menguji kemampuan saya untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Ujian kompetensi menjadi asesor adalah momen penuh tekanan, di mana setiap jawaban yang saya berikan tidak hanya mencerminkan pengetahuan teknis, tetapi juga integritas dan komitmen saya terhadap etika profesi. Saat saya menerima sertifikat tersebut, bukan saja pengakuan atas kompetensi, tetapi merupakan amanat. Menjadi asesor merupakan pencapaian yang membanggakan. Dari banyaknya peserta, alhamdulillah saya terpilih. Tanggung jawab besar sudah menanti. Dengan semangat membara, saya siap menghadapi tantangan ini, membawa misi untuk meningkatkan kualitas ASN di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kini, sebagai asesor, peran saya menjadi sangat krusial dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia di KLHK yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kepedulian dan komitmen yang kuat terhadap kelestarian alam. Tanggung jawab ini bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan dan panggilan yang saya junjung tinggi. Menegangkan tapi lucu. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah pada saat sesi wawancara online dengan salah seorang asesi. Saat itu kami sedang menjalani uji kompetensi secara daring di tengah pandemi. Suasana ruangan tempat saya berada dihiasi sunyi, tegang.
Di ruangan hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Di layar komputer saya tampak berbagai ikon aplikasi terbuka yang siap untuk digunakan. Segala persiapan telah kami lakukan dengan matang dan semua perangkat teknologi sudah kami pastikan berfungsi dengan baik. Namun, tetap perasaan cemas itu tak terelakkan. Mengingat pentingnya sesi ini bagi kami semua. Ketika tiba giliran seorang asesi untuk diwawancara, saya melihatnya muncul di layar dengan posisi berdiri sikap sempurna. Dalam beberapa detik, saya berpikir mungkin ada masalah dengan jaringan internet. Karena dia tampak diam, tak bergerak sedikit pun. Layar komputer menampilkan wajahnya yang tegang dengan latar belakang ruangan rumahnya yang sederhana. Saya khawatir koneksi yang tidak stabil menyebabkan videonya membeku. Setelah memastikan bahwa jaringan internetnya berfungsi dengan baik, saya paham ini bukan masalah teknis. Ternyata asesi tersebut memang berdiri dengan tegap tanpa bergerak sedikit pun karena sangat tegang menghadapi wawancara. Kekakuannya begitu nyata. Saya bisa merasakan betapa serius dan gugupnya dia. Matanya menatap lurus ke depan, penuh dengan harapan dan ketegangan. Senyum kecil muncul di wajah saya. Meskipun saya tahu bahwa saya harus tetap profesional. Dalam hati, saya sangat menghargai sikap disiplin dan dedikasinya. Ini adalah momen yang langka dan mengesankan. Sinar matahari terlihat masuk melalui jendela menyoroti wajahnya, menambah kesan dramatis pada momen. Untuk mencairkan suasana, saya mempersilahkan asesi untuk duduk dan mulai dengan pertanyaan pembuka yang santai, mencoba membuatnya lebih nyaman. Kami berbincang sejenak tentang hal-hal ringan sebelum memasuki inti wawancara. Perlahan, ketegangan di wajahnya mulai menghilang. Dia mulai terlihat lebih rileks. Nada suaranya yang awalnya tegas mulai melunak. Senyum tipis pun mulai menghiasi bibirnya. Setelah sesi wawancara selesai, saya merasa bangga bisa membantu asesi tersebut mengatasi kebingungan. Momen ini tidak hanya mengesankan, tetapi juga mengingatkan saya tentang tanggung jawab besar kami sebagai asesor untuk tidak hanya menilai kompetensi, tetapi juga mendukung dan memotivasi para peserta. Asesi itu telah selang beberapa waktu, asesi tersebut berhasil dilantik menjadi polisi kehutanan. Kami sempat bertemu dalam sebuah agenda rapat koordinasi. Beliau dengan bangga menceritakan bahwa dia sangat menjaga betul seragam polhut kebanggaannya. Seragam yang baginya lebih dari sekedar pakaian. Seragam itu adalah simbol janji dan harapannya. Seringkali saya membayangkan seragam hijau itu menyatu dengan warna hitam, seolah menjadi bagian dari pohon-pohon yang menjulang tinggi dikelilingi oleh pagar yang rimbun. Dalam langkahnya yang tegap, ada dedikasi dan cinta yang dalam terhadap alam yang dia jaga. Namun, kabar duka datang setahun yang lalu. Sang polhut itu telah berpulang menuju panggilan abadi. Berita kepergiannya saya terima dari kawan-kawan sejawat polhut. Kabar itu membuat awan kelabu yang berat menggantung di langit hati setiap orang yang mengenalnya. Alam pun turut menangis dalam diam, daun-daun berguguran dengan lembut memberikan penghormatan. Meskipun raganya tak ada lagi, semangat perjuangan pelestarian hutan yang ditanamkan tetap tinggal. Setiap pohon yang dilindungi, setiap hewan yang dia selamatkan menjadi saksi pengorbanan dan cintanya. Hutan yang dia cintai masih berbisik dengan lembut, membawa kenangan tentangnya dalam angin yang bertiup. Semangatnya tetap hidup seperti matahari yang terbit setiap pagi, memberi kehidupan dan harapan baru. Dalam setiap suara burung yang berkicau dan setiap daun yang bergemerisik, ada jejak perjuangannya yang abadi. Menginspirasi banyak orang untuk melanjutkan warisan kelestarian yang dia tinggalkan. Kepergian sang polhut yang berdedikasi itu meninggalkan kesan mendalam bagi kami semua, terutama bagi saya sebagai asesor uji kompetensi.
Dalam setiap sesi wawancara dan asesmen yang saya lakukan, saya selalu teringat akan semangat dan ketulusan yang dia tunjukkan. Kisah perjuangannya menjadi pengingat bahwa di balik setiap peserta uji kompetensi ada mimpi besar dan tekad yang kuat untuk membuat perubahan. Sebagai asesor, tanggung jawab saya tidak hanya untuk menilai kompetensi, tetapi juga untuk mengenali dan mengapresiasi semangat juang para peserta. Melalui proses asesmen ini, saya berharap bisa melahirkan lebih banyak lagi sosok Polhut yang berdedikasi seperti beliau. Semangatnya terus menginspirasi saya untuk menjalankan tugas dengan lebih baik, memastikan bahwa setiap peserta yang saya temui dapat meraih impian mereka dan memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini.